Berhubungan jadi mangke, ini nggih. Oh, nggih. Sebelumnya saya izin membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Winda Fadilah, mahasiswa semester 3 program studi pendidikan akuntansi, izin sekolah bertemu Ibu untuk melaksanakan wawancara terkait dengan tugas mata kuliah saya, yaitu ekonomi karya. Sebenarnya mungkin dari Ibu berkenalan terlebih dahulu. Maaf, Terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan, nama saya Bu Wahyuningsih. Saya Ketua Paguyuban Pasar Sayur Banjarnegara. Di sini panjenengan membawa surat tugas untuk observasi terkait dengan perekonomian yang ada di pasar sayur ya, perputaran perekonomian untuk saat ini. Mungkin dari saya cukup, monggo untuk selanjutnya bisa dilanjutkan Mbak Widya. Terima kasih atas waktunya Ibu. Seperti yang sudah kita ketahui ya Bu, pada tanggal 11 Maret 2021 kemarin sudah lama ya, itu ada terjadi kebakaran di pasar sayur induk Banjarnegara. Ya betul. Nah, seperti yang sudah diketahui juga bahwa ibu saya juga kebetulan berjualan di pasar pagi tersebut, ya. Pasar pagi. Iya, pasar pagi. Jadi saya ingin mewawancarai dan saya mungkin sedikit tahu ya, karena ibu saya juga berjual di sana. Jadi saya sedikit tahu terkait dengan apa yang terjadi seperti itu. Nah, saya ingin bertanya untuk kepada ibu, kan ketika proses kebakaran itu terjadi, itu kan malam hari ya Bu? Kalau kebakaran itu habis maghrib. Habis maghrib. Iya. Berarti itu lagi bulan puasa kan tidak salah, ataupun setelah Maret sih. Kalau belum puasa ya? Belum puasa kayaknya. Belum puasa. Oke, berarti ketika terjadi kebakaran di malam hari kan paginya kan harusnya ada operasi untuk berjualan ya, karena seperti biasanya kan juga ada pagi harinya berjualan. Nah, pada hari itu setelah adanya kebakaran, apakah pasar beroperasi secara normal atau mungkin ada beberapa tempat yang mungkin harus belum boleh ke situ seperti itu? Iya. Jadi kebakaran itu kan menjelang habis maghrib itu ya. Itu sampai pagi hari itu masih ada titik-titik api. Jadi memang daerah pasar sayur itu disterilkan, tidak boleh ada yang boleh masuk. Dan itu pun dari Polres sendiri sudah mengadakan pengamanan tersebut. Nah, untuk para pedagang sendiri itu karena daerah sekitar pasar sayur itu tidak boleh untuk beroperasional berjualan, ya para pedagang sendiri itu tidak bisa melakukan aktivitas jual beli untuk kurang lebih sekitar 3 hari. Nah, setelah 3 hari para pedagang itu mereka berjualan di jalan. Jadi di jalan itu, di area jagalan sapi itu, di area situ. Nah, jadi ada sebagian yang sudah aktivitas berjualan di situ sambil menunggu dari pemerintah sendiri untuk mengalokasikan para pedagang sementara seperti itu. Untuk relokasi sementara itu kan di stadion ya? Iya. Nah, itu proses dari pemindahannya itu bagaimana? Apakah ada informasi khusus atau mungkin ada bantuan khusus dari pemerintah? Iya. Waktu itu sendiri kalau saya pribadi itu kan memang belum ditunjuk menjadi ketua paguyuban. Waktu itu ada paguyuban sementara. Saya sendiri belum terjun untuk menjadi ketua paguyuban. Tapi yang saya dengar informasi waktu itu ada beberapa pedagang dengan inisiatif sendiri itu mengkoordinir para teman-teman untuk bisa berkoordinasi dengan pemerintah
bagaimana caranya bisa aktivitas jual beli seperti itu. Nah, terus pemerintah sendiri karena belum ada tempat yang mau dialokasikan, untuk sementara dialokasikan di terminal Yang dekat pasar. terminal itu, yang di terminal baru itu. Iya. Nah, di situ sementara. Tapi boleh aktivitas sampai jam 6 pagi. Karena pasar pagi. Jam 6 kan di dalam terminal. Jam 6 pagi harus sudah selesai karena gantian dengan bis masuk. Gitu loh. Itu. Nah, karena di situ mengganggu aktivitas jalan dan tentunya bis sendiri, akhirnya pemerintah memutuskan untuk merelokasi sementara di Pasar Salak. Begitu. Nah, sambil menunggu pasar darurat. Nah, pasar darurat sendiri di stadion itu yang pada waktu itu sedang dilakukan pembangunan pasar darurat sementara. Nah, itu kita para pedagang dialokasikan sementara di Pasar Salak. Nah, setelah tempat pasar darurat itu jadi kita dipindahkan ke pasar darurat seperti itu. Berarti untuk prosesnya itu cukup lama ya Bu, Cukup lama. Jadi dari untuk membentuk pasar darurat itu dari awal kebakaran hingga pindah ke pasar darurat itu kira-kira berapa lama? Kalau tidak salah itu 4 bulan apa ya? 4 bulan pembangunan pasar darurat kalau nggak salah. Berarti 4 bulan selesai. selama 4 bulan tersebut jual beli di pasar Salak. Di Pasar Salak. Kira-kira kalau di pasar Salak tersebut apakah ada kelebihannya atau mungkin kendala-kendala yang dialami pedagang ketika berjualan di pasar Salak tersebut sebelum dipindahkan ke pasar darurat? Ya, tentunya kan di situ kan tidak ada bangunan-bangunan semi permanen lah intinya. Kalau di pasar darurat kan kita dibikinkan seperti bangunan semi permanen kayak gitu ya. Itu kan ya sementara. Jadi kan kalau yang jualan sembako itu kan mereka merasa kesulitan karena harus membawa barang, nanti ditaruh lagi, nggak boleh dibangun permanen. Jadi cuman pakai meja kayak gitu kan, kita harus bawa barang, dibawa pulang lagi, ke situ lagi, bawa pulang lagi, seperti itu. Jadi kalau ada beberapa barang yang riskan ditinggal kan harus bolak-balik dibawa. Itu paling seperti itu. Untuk para pedagang merasa susahnya seperti itu. Jadi untuk bolak-balik membawa barang itu ke rumah, ke tempat jualan, ke rumah, tempat jualan, seperti itu. Karena akan ada aktivitas lain setelah itu ya? Iya, jadi setelah tapi itu tidak terlalu waktunya tidak terlalu ini sekali seperti di terminal. Kalau di terminal jam 6 betul-betul kita sudah harus pergi dari dalam terminal karena kan bis mau masuk dan di jalan pun kan mengganggu aktivitas seperti itu. Tapi kalau di Pasar Salak sendiri kan tidak terlalu. Jadi kalau di Pasar Salak kan agak luas. Kita kan di depan terusan di belakang sedikit. Kalau Pasar Salak yang aktivitas malah di belakang. Gitu. Jadi itu bisa difungsionalkan untuk pasar sayur. Cuman karena kita sudah dibangunkan pasar darurat, ya tetap kita dipindahkan ke lokasi tersebut. Gitu. Kira-kira kan mungkin dari imbas kebakaran tersebut, kira-kira kerugian yang mungkin dialami oleh para pedagang itu, apakah itu juga salah satu berdampak kerugian atau bagaimana? Iya, karena semuanya itu kan tidak terduga ya Mbak ya. Jadi kalau sembako sendiri itu rata-rata banyak, relatif tergantung dari permodalan. Kalau perputaran permodalannya besar, ya besar. Kalau kecil ya kecil, tergantung dia itu permodalan perputarannya seperti apa. Tapi kalau rata-rata di bawah, sembako yang bawah itu rata-rata ya ratusan juta bahkan miliaran kalau yang bawah. Karena tinggal ya Bu Bar. Ya semuanya kan ditinggal plus gudang di situ seperti itu. Jadi ya rata-rata kalau sembako ratusan juta. Ratusan ya 50 juta, 70 kayak gitu. Tapi kalau yang bawah itu
juragan pengepul besar-besar. Jadi itu ratusan juta ke atas, bahkan sampai miliaran kalau yang bawah. Gitu. Berarti kalau dari pemerintah sendiri, apakah ada metode ganti rugi atau mungkin bantuan yang diberikan kepada pedagang-pedagang sembako tersebut yang kena imbas kebakaran tersebut? Iya. Kalau dari pemerintah sendiri kan memang tidak ada ya. Ibaratnya kayak kita pun dari para pedagang itu tidak ada asuransi berbentuk kebakaran, gitu kan nggak ada juga ya. Memang sudah menjadi resiko para pedagang sendiri seperti itu. Dan memang dari pemerintah sendiri memang dari Pemda sendiri itu memang sudah memberikan statement bahwa tidak boleh membawa kompor, tidak boleh ibaratnya kayak listrik pun itu harus yang SNI, itu memang sudah diberitahukan seperti itu. Cuman ya bagaimanapun karena itu memang suatu bencana yang tidak kita harapkan dan tidak kita ketahui, ya itu sudah menjadi takdir, ya bagaimana lagi kan? Seperti itu ya, imbasnya dengan sekarang dibangunnya pasar ini itu harus SNI semua kan, seperti itu. Kayak kabel-kabel itu tidak boleh semrawut, apapun izin harus ke PLN yang masang, tidak boleh sembarangan kayak dulu kan pasang sambung sendiri, itulah yang nah makanya imbasnya itu bukan si pelaku itu, ibaratnya kan itu semuanya, para pedagang, imbasnya ke pedagang semuanya kayak gitu. Makanya ya dari pemerintah sendiri dengan adanya paguyuban itu kita bisa saling koordinasi dan kita bisa memberitahukan bahwa hal-hal yang bisa terjadi atau resiko yang nanti terjadi itu dampaknya bukan pribadi tapi itu orang banyak gitu, dan itu kerugiannya itu orang banyak kayak gitu. Makanya kan kita harus bisa berpikir bijak, harus bisa mengerti keadaan ini sifatnya umum, tidak boleh egois mementingkan kepentingan sendiri gitu. Apalagi itu kan ya kita berjualan bersama-sama di Iya, pasar tersebut. iya seperti itu. Baik, kalau begitu berarti untuk pasar yang baru ini gitu. Kebetulan saya juga kemarin datang waktu peresmiannya itu. Nah, berarti itu apakah ada pemantauan khusus, misalnya pedagang-pedagang yang ingin memasang listrik tertentu gitu, apakah ada regulasi peraturan khusus? Iya. Itu kalau instansi listrik sudah langsung sampai ke fasilitas umum dari PLN. Dan bila mana para pedagang mau nyambung, tidak boleh nyambung sendiri sekarang. Harus laporan pengetahuan dari paguyuban, dari pemerintah, Pemda, dan dari PLN. Nanti yang nyambungkan PLN. Karena kita mengantisipasi bila mana terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Intinya ya kita minim lah, ibarat meminimkan hal-hal yang bisa terjadi, kebakaran atau konsleting listrik karena tidak standar SNI kayak gitu. Ya kita beritahukan ke para pedagang bahwa siapapun para pedagang tidak boleh menyambung langsung kabel dari itu kan langsung ya, tegangan tinggi itu tidak boleh seperti itu. Bila mana diketahui nanti kita kenakan sanksi. Berarti benar-benar sudah dipantau ya Bu? Iya sudah listriknya. ada pemantauan khusus. Kan tadi kan juga dijelaskan oleh Ibu bahwa tidak ada ganti rugi ataupun bantuan dari pemerintah. Nah, kira-kira dari Ibu sendiri selaku pedagang, apakah ada penurunan jumlah penjualan atau mungkin kan perpindahan pasar ini mungkin banyak sekali konsumen yang belum tahu apakah harus ke pasar ini atau ke pasar itu gitu. Jadi apakah dari Ibu sendiri atau mungkin teman-teman apakah ada penurunan omset penjualan setelah adanya kebakaran tersebut? Ya, satu tentunya dari semua korban kebakaran itu habis, ibaratnya habis permodalannya ya. Nah itu memang mereka itu ya kita itu mengadu nasib lagi bukan dari nol. Ibaratnya kan perputaran dagang itu ada yang di perputarannya dari pabrik kita jualkan dulu kan seperti itu. Nah ibaratnya kita itu di pasar darurat itu kalau memang masih dipercaya dari pabrik, mereka akan memberi modal lagi seperti itu. Dan ya ada beberapa pedagang yang
dia itu memutar modal lagi dengan menjual aset-aset yang ada untuk bisa berjualan lagi, karena sudah tidak ada yang bisa diselamatkan kan, seperti itu, sudah betul-betul habis kan, seperti itu. Makanya waktu di pasar stadion itu di stadion, di pasar darurat itu mereka kan ada yang berjalan, ada yang tidak, seperti itu ya. Ya, ada yang di situ jualannya laku, ya akhirnya bisa dia itu berjalan lagi sampai perpindahan ke pasar baru. Tapi banyak juga yang sudah tidak berjualan lagi, karena di pasar darurat sendiri dia itu jualannya tidak berjalan, sudah habis modal untuk aset di rumah, untuk modal lagi habis lagi kan, akhirnya tidak bisa berjalan lagi. Makanya dari imbas dari kebakaran itu, satu, para pedagang pasar sayur yang bisa masuk ke dalam itu ibaratnya enggak ya 50% atas bawah, seperti itu. Karena satu faktornya ya jelas satu permodalan gitu, dan karena di pasar darurat sendiri tidak bisa jalan, ya tidak bisa melanjutkan berjualan lagi di pasar sayur kan, seperti itu. Kalau pasar pagi itu ya lumayan stabil kalau pasar pagi, tapi kalau pasar yang bawah itu memang yang baru masuk sekitar 30%. Sedikit. Kalau atas itu pasar pagi itu adalah 70%. Tapi kalau yang bawah itu 30%. 70%-nya itu ya terbentuk dengan beberapa kendala, seperti itu. Jadi ada beberapa, tergantung lokasi jualannya ya, Bu? Iya. Satu itu, kedua, sekarang pedagang retail itu memang saingannya kan beratnya di online. Betul. Nah, apa aja sekarang sudah sampai rumah. Nah, itu kita itu bukan di Banjarnegara saja. Saya pribadi kan Paguyuban Pasar Sayur itu ikut APSI. APSI itu Asosiasi Pedagang Seluruh Indonesia. Jadi kita memantau semua perekonomian di Indonesia. Kita ada grup, jadi kita resmi ikut APSI. Jadi Paguyuban sendiri resmi ikut APSI. Jadi kita sering misalkan ada agenda kumpulan di Semarang kayak gitu, keterkaitan dengan permasalahan perekonomian di pasar tradisional gitu. Ya, kalau pasar tradisional sekarang aja ibaratnya kayak mal-mal aja itu kena imbasnya, apalagi pasar tradisional seperti itu. Jadi ya apa ya yang kita harapkan, jadi permasalahannya itu dari semua pasar itu semuanya sama, masalahnya kita online. Itu aja. Jadi bagaimanapun bingung kita mau melangkah ini seperti apa, itu bingung. Seperti itu. Karena saingannya itu tidak ada di dunia nyata itu, karena kan lebih mudah. Nah, ya ibaratnya kita di pasar ya, itu online itu kan, coba lihat, kita mau pilih contoh aja kerudung yang dari harga 3.000, 4.000, 7.000 ada di situ, iya kan? Nah, kita tinggal pilih sudah sampai rumah. Kita pilih sesuai selera. Nah, itu saingan itu kan berat sekali. Kita mau seperti apa kayak gitu. Karena ini sudah berjalannya perekonomian global. Ini namanya perekonomian global ya, seperti ini memang. Adanya perubahan zaman semakin maju ya seperti ini. Saingannya terlalu berat. Kemudian untuk pedagang retail tersebut saat ini apakah masih ada atau mungkin justru malah berkurang penjualannya di pasar Banjarnegara? Jujur ya Mbak, kalau di pasar bawah itu semakin berkurang yang bawah, karena mereka betul-betul tidak laku. Sekarang banyak juga
distributor lokalan, dia itu sudah ngantar-ngantar barang ke rumah. Langsung. Misalkan dia distributor besar nih, misalkan contoh nih, misalkan saya buka nih distributor besar, dia tinggal calling ke pasar Wanadedi, mau apa aja kirim, kan sudah, nggak usah ke pasar besar. Oh, iya, betul. Iya kan? Lebih murah juga. Terus di kios, di toko-toko rumah itu udah didatengin semua, mau apa, saya mau jalan ke Wanadedi sekalian tak kirim. Nggak ada yang ke pasar sekarang. Ke pasar ngandalkan pengecer sekarang sudah sayur keliling. Ya udah, gimana? Wis, kalau pasar sayur itu masih mending, pasar pagi masih mending ada pasar sayur, pasar pagi itu. Tapi kalau sudah pasar pagi selesai ya selesai juga. Kalau jam 8 pasar pagi itu yang jualan, yang pakai sepeda motor sudah pada pulang, ya selesai sudah. Nggak ada aktivitas orang ngecer gitu, nggak ada. Lah apalagi pasar bawah mengandalkan ya rezeki dari yang di atas itu aja sudah. Berarti ada penurunan penjualan gitu. Jelas. Apalagi kan ini ada dampak COVID juga kan, karena kebakaran tersebut juga ada di waktu COVID gitu kan. Dan Iya. seperti yang kita ketahui waktu COVID kan tidak boleh keluar rumah ya, jadi betul. kebanyakan pasti online gitu kan. Iya. Keterusan sampai sekarang. Iya betul. Kemudian di pasar darurat sendiri, apakah ada kendala-kendala dalam proses penjualannya? Mungkin tempatnya yang kurang nyaman, atau mungkin infrastruktur di pasar darurat itu yang mungkin sekiranya belum nyaman bagi para pedagang? Ya jelas, namanya pasar darurat ya. Namanya pasar darurat itu ya sementara. Cuman kan waktu itu terkendala dalam pemerintah itu untuk proyeknya kan sempat mangkrak. Jadi waktu itu yang ditargetkan kita itu di situ cuman tidak sampai 1 tahun, itu di situ 2 tahun apa ya, 2 tahun lebih kalau nggak salah di situ. Jadi nah dari situlah kita itu tergerak waktu itu untuk mendirikan paguyuban yang resmi agar kita itu bisa masuk ke pemerintah dengan resmi seperti itu. Makanya kan bagaimana kalau itu mangkrak, kan kita nggak di situ saja satu tempatnya tidak nyaman. Di situ aja kalau tidak ada bangunan itu banjir dari atas, Mbak. Di atas jalan itu ya? Iya, dari atas itu banjir itu bisa selutut. Jadi kita itu kalau hujan besar ya itu tidak bisa melakukan aktivitas. Jadi kita kayak naik perahu itu Itu benar-benar tinggi banget. tinggi. Jadi kita ya sudah tidak bisa, yang beli yang nggak ada. Kalau itu banjir kita kayak naik perahu itu, udah kan itu diperanggok. Iya. Ya itu seperti itu gitu loh. Terus nggak, ya susahnya itu kayak seperti kalau hujan besar ataupun banjir itu seperti itu. Dan terkendalanya di situ ya memang akses angkutan itu tidak sesuai yang diharapkan para pedagang. Jadi angkutan kalau sudah jam berapa itu ya 7 sudah tidak ada angkutan ke situ. Jadi harus ngojek nih dari pasar darurat, pasar sayur, ngojek ke situ, nanti balik lagi ke sana, kan berapa kali transport kalau nggak becak. Lah itu akhirnya para pembeli akhirnya walaupun selisih sedikit belinya di pasar yang sana gitu loh. Jadi jarang pada ke situ gitu, kecuali pagi sekali gitu. Jadi kalau memang sudah jam 7 ya memang sudah nggak ada aktivitas untuk angkutan ke situ, nggak ada. Ya itu karena tidak ada aksesnya gitu. Seperti itu, terkendalanya di situ. Gitu. Jadi kan sempat disebutkan bahwa proses pembangunan pasar baru itu mangkrak ya. Kira-kira dari Ibu apakah tahu kira-kira apa yang membuat pemerintah itu untuk proses pembangunan itu tuh mangkrak? Kalau itu sendiri itu intern dari pemerintah sendiri ya, kita mengawal untuk bisa dilanjutkan dari permasalahan dari pemerintah setempat yang harus diselesaikan seperti itu. Ya, kita mengawalnya intinya harus sesuai dengan aturan yang ada seperti itu. Jadi apapun itu
kenapa mangkrak ya, ibaratnya proses pembangunan itu harus sesuai dengan aturan yang ada, intinya seperti itu. Makanya aturan-aturan itu step demi stepnya ya harus dilalui. Nah, step demi step itu yang kita kawal, seperti itu prosesnya kita kawal sampai waktu itu sampai proses pemenangan pelelangan tender. Jadi begitu, dari proses-proses ibaratnya untuk pengecekan, terusan untuk proses sesuai dengan izinnya, sesuai dengan prosedurnya kita kawal terus dengan pemerintah, kita koordinasi. Kebetulan itu ya kita ada beberapa pertemuan waktu itu dengan DPR, ada beberapa pertemuan dengan PJ Pemda setempat, cuman kan waktu itu dari DPR ataupun PJ setempat tidak bisa langsung ya dia memberikan regulasinya harus seperti ini, tapi kan untuk tindak lanjutnya tetap kita harus menunggu. Nah, kebetulan ada PJ dari pusat. Nah, akhirnya PJ dari pusat itu yang bisa menindaklanjuti semua regulasi dan tahapan itu alhamdulillah bisa lanjut seperti itu. Makanya kita bisa mengawal step demi step sampai akhirnya pemenangan tender, pembangunan akhirnya bisa kita dipindahkan seperti itu. Untuk pemindahannya tanggal berapa ya? Tahun ini sih. Februari kalau nggak salah apa ya? Februari kalau nggak salah. Yang setelah halal itu. Iya. Kalau begitu, karena kan tadi sudah ada, setelah ada mendapatkan kerugian ya, para pedagang mendapatkan kerugian tersebut, dari pedagangnya sendiri itu apakah ada kenaikan atau perubahan harga komoditas tertentu itu? Kalau harga-harga itu imbas dari pajak. Tapi tidak langsung dari kebakaran itu? Bukan. Jadi ini kan pajaknya naik ya, pajaknya naik, ibaratnya 100% ini naiknya. Nah, imbasnya pajak itu kan dari, kalau sayur kemungkinan sayur di pupuk, iya kan? Imbasnya ke pupuknya itu kan pabriknya. Tapi kalau yang kita sembako itu semua pabrik. Nah, pabrik itu yang kena pajak itu, makanya semuanya naik. Satu itu juga pajak, juga dari pajak itu kita itu pajak sewa tempat juga, jadi naik juga kayak gitu. Imbasnya jadi sudah kenaikan karena pajak dari pabrik-pabrik, terusan kenaikan pajak kita untuk pajaknya sewa tempatnya juga naik seperti itu. Berarti untuk di pasar daruratnya itu berarti pedagang itu juga membayar untuk sewa di pasar darurat? Kalau darurat tidak, kita darurat tidak ada kita tidak membayar retribusi ke Pemda, tidak ada. Waktu kita sudah kembali beberapa bulan lah, itu memang itu kita sudah mulai untuk pembayaran sewa bangunan seperti itu. Berarti setelah dampak kebakaran tersebut mungkin ada yang supplier yang, apakah ada supplier yang mungkin menolak untuk memberikan barangnya kepada pedagang-pedagang yang di pasar Banjarnegara tersebut? Ya, kemungkinan ya ada, karena kan itu para pedagang tidak semuanya itu dia itu bisa dipegang untuk komitmennya gitu. Jadi perusahaan sendiri itu dia akan menilai seseorang itu kan dari komitmennya, dia bisa dipegang enggak orangnya, kan seperti itu. Nah, kalau memang bisa dipegang, dia akan memberikan permodalan lagi. Tapi kalau para pedagang itu sudah tidak bisa dipegang komitmennya, ya dia kesulitan gitu, seperti itu. Terima kasih untuk wawancaranya dari Bu Wahyuni. Mungkin untuk yang terakhir kali mungkin saya ingin meminta sedikit tanggapan kepada Ibu terkait dengan proses dari awal mulai pasca kebakaran hingga akhir sudah ada di pasar baru. Mungkin dari tanggapan Ibu sendiri, apakah Ibu cukup puas dengan komitmen dari pemerintah, kemudian dengan teman-teman pedagang yang
mungkin bisa untuk melewati permasalahan ini? Satu, kalau saya pribadi setelah saya masuk ke pengurusan paguyuban, alhamdulillah saya selama ini berkoordinasi dengan pemerintah itu kita diterima dengan baik. Walaupun regulasi itu apapun itu harus sesuai dengan tahapan, kecuali punya sendiri nggak perlu, iya kan, tahapan kita minta ke ibu sendiri sini langsung kasih. Kalau kita dengan pemerintah itu kan harus ada tahapan regulasi yang harus kita lalui, kita proposal dulu, kita birokrasi dulu, baru keluar, baru berjalan, kan seperti itu. Alhamdulillah setelah saya masuk di paguyuban saya baru tahu bahwa regulasinya itu seperti apa, dan pemerintah sendiri itu dia sebenarnya welcome. Dia itu apa keluarnya itu silahkan. Kita pemerintah sendiri akan ibaratnya yang terbaik gitu. Jadi nggak sakok-sakok itu enggak. Jadi pemerintah itu sendiri monggo lah yang terbaik. Dia juga pelaksana. Jadi monggo yang terbaik aja buat para pedagang seperti apa, seperti itu. Dan waktu proses pembangunan pun kita mengawalnya itu juga pemerintah sendiri juga step demi stepnya itu selalu memberikan informasi dalam arti kata monggo kita kawal seperti apa, fair seperti itu. Jadi tidak ada seperti apa tidak. Jadi regulasinya dia fair, memang harus seperti ini, tahapannya begini. Jadi monggo waktu untuk pengawalan lelang pun fair. Jadi kan diberitahukan monggo Bu untuk dikawal. Jadi siapa pemenangnya nanti panjenengan tahu gitu, seperti itu. Jadi pemerintah sangat terbuka dan sangat terbuka, transparan sekali. Jadi sebenarnya tergantung kitanya itu seperti apa ke pemerintah sendiri. Jadi apa yang kita harapkan, ya waktu itu kita mengawal untuk bagaimana sih kok sampai mangkrak, kan seperti itu. Bagaimana kok tidak bisa jalan? Ya memang betul. Karena apa tidak bisa jalan? Karena adanya cuma PJ Pemda. Jadi tidak bisa dia mengambil keputusan. Bagaimanapun itu tidak bisa. Ya, kalau kita itu setelah masuk baru kita tahu. Tapi kalau pedagang sendiri kan dia itu pakainya emosional gitu loh. Kenapa loh? Kalau memang pasar itu bukan punya pemerintah, punya bapaknya sendiri, minta langsung dibangun, kan kayak gitu. Kita harus bagaimana menjelaskan secara regulasi, kan memang sama pedagang itu harus ngelus kayak gini, kayak gitu, seperti itu. Ya memang begitu saya mengetahui, oh memang tidak bisa memutuskan. Nah setelah ada PJ dari pusat, baru itu bisa terrealisasi setiap regulasi yang ada. Itu. Terima kasih atas wawancaranya pada Ibu Wahyuni yang sudah berkenan untuk menjawab pertanyaan dari saya, menjelaskan terkait dengan relokasi dari pasar Banjarnegara akibat imbas kebakaran tersebut. Mungkin saya izin untuk foto bersama. Ya, boleh.